Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang meneladani akhlak Rasulullah. Kita tahu jarak kita dengan Rasulullah sudah sekian abad yang lalu dan kita adalah umat akhir zaman yang dihadapkan pada pilihan-pilihan baru yang ternyata justru jauh dari sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah dunia modern. Lantas bagaimanakah kita harus tetap istiqomah mengikuti Rasulullah? Ustadz Jumarudin akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulam minna yatlu alaina ayatillahi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah wa in kunna lafi dhalalim mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Muta'al, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan juga host kita yang luar biasa Ustadz Agung Izul Haq, para sesepuh DKM Masjid Jannatul Firdaus Bekasi, semoga semuanya insya Allah menjadi ahli surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Di antara karunia Allah kepada kita adalah Rasulullah. Makanya ada yang ditanya, apa yang terindah di surga? Lalu dia menjawab, yang membuat terindah di surga karena di surga ada Rasulullah. Makanya ketika diutusnya Rasul, Allah menyebut itu adalah nikmat. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman. Apa anugerah itu? Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengutus untuk kita seorang rasul, maka Rasulullah adalah nikmat bagi kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menurunkan Al-Qur'an. Saya mau tanya, Quran itu hebat atau tidak? Sempurna atau tidak? Tetapi jika Al-Qur'an sebagai teori itu sempurna tapi belum ada yang mempraktekannya kira-kira, maka Quran itu jangan-jangan sebuah teori yang sangat indah dalam bidang teori tetapi sulit dipraktekkan. Tapi Allah tidak ingin memberikan semacam teori saja kepada kita dalam beragama. Tidak cuma diturunkan Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia seperti kita. Lapar seperti kita, haus seperti kita, ngantuk juga. Ya, kita ini kan mirip-mirip Nabi ya. Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit. Nabi sedikit makan, kita ini sedikit-sedikit makan. Maka Nabi itu dari jenis manusia Allah kirim agar agama ini tidak cuma bermodalkan teori dan wacana, tapi agama ini harus memang realitanya bisa dipraktekkan. Maka agama Islam ini bukan teori yang sangat indah di alam teori tetapi tidak pernah dipraktekkan. Maka Allah kirim seorang Rasul, di mana Rasul ini bukan cuma Quran yang berbicara, tetapi Nabi ini adalah Quran yang berjalan. Setuju? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifat Rasul ini disebut Rasul ini adalah An-Nur, cahaya. Kira-kira kalau enggak ada cahaya bisa lihat enggak? Cahaya itu yang membuat kita tahu yang benar, tahu yang salah. Makanya dengan Rasulullah ini kita bisa membedakan ini benar atau tidak. Ingat, semua pendapat selain Nabi bisa diterima, bisa ditolak. Satu-satunya ucapan, perbuatan yang tidak boleh ditolak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menarik lagi dari Rasulullah ini, beliau itu maksum. Apa? Bukan Pak Maksum ya.
Allah menyuruh kita menauladani beliau dan Allah mengatakan beliau itu maksum, gak mungkin salah. Indah atau tidak? Kalau manusia itu tidak bisa maksum, artinya tidak bisa lepas dari dosa dengan kesendiriannya. Ustadz, kiai, ulama, kalau dia sendiri bisa salah. Baru kalau ulama-ulama itu berkumpul, kemungkinan kesalahannya kecil. Tapi ustadz dan ulama, alim ulama bisa salah dengan kesendiriannya. Tapi Nabi dengan kesendiriannya tidak bisa salah. Kira-kira kalau kita mengikuti Nabi yang tidak bisa salah itu, kira-kira benar gak hidup kita? Milih pemimpin, kalau kita mengikuti kriteria dari Nabi, kira-kira salah atau benar pemimpinnya? Mari kita lihat bagaimana Nabi ini memberikan ketauladanan dalam kepemimpinan. Makanya Nabi itu cahaya, Pak. Kenapa? Mohon maaf. Kenapa tikus kena racun tikus? Karena salah lihat, betul ya? Kenapa ikan kena pancing? Salah lihat. Kalau dia tahu itu kail yang akan menjerat mulutnya, dia akan makan gak itu? Jadi kenapa orang itu makan yang haram? Salah lihat. Mengapa orang itu berdosa? Salah lihat. Kenapa orang salah melihat? Kurang jelas. Kenapa kurang jelas? Kurang cahaya. Maka Nabi ini memperjelas mana yang benar, mana yang salah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya ingin kasih contoh. Ketika ada pemugaran Ka'bah, lalu kemudian Hajar Aswad itu mau diletakkan. Ini semua kabilah berebut. Kata kabilah A, kami yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kata yang B, kami yang lebih berhak. Sampai semuanya ribut, ingin terjadi pertumpahan darah. Tiba-tiba ada yang mengatakan, coba bagaimana kalau ada yang masuk duluan ke Masjidil Haram, nanti dialah yang akan meletakkan. Lalu mereka mengatakan, iya kalau begitu kita terima. Tiba-tiba pas yang masuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat semuanya mengatakan, dengan beliau kami setuju, al-amin. Setuju. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Lihat ini bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah kemudian membuka serbannya. Setelah dibuka, taruh Hajar Aswad. Lalu masing-masing dari kabilah itu memegang ujung dari kain itu. Lihat bagaimana akhlak seorang pemimpin menyatukan umat. Bukan memecah umat. Betul atau tidak? Presiden jajak berada di tengah-tengah. Dia bukan presiden satu partai. Betul enggak? Dia bukan presiden bagi capres, satu capres. Betul atau tidak? Dia presiden bagi semua kita. Amin ya Rabbal. Maka lihatlah tanpa akhlak apa yang akan terjadi? Perpecahan yang akan terjadi. Setuju? Cahaya enggak tuh? Cahaya enggak tuh? Berarti kira-kira nanti cari presiden kita insya Allah yang apa? Yang cahaya, bukan yang memecah belah, yang menyayangi semua, yang menyatukan. Setuju? Itulah yang disebut nur cahaya. Modal pergaulan itu bukan duit. Betul? Yang dengan duit itu Anda kemudian mentraktir orang. Modal pergaulan itu juga bukan jabatan yang menjadi koneksi bagi orang yang ingin bekerja. Tapi modal dalam pergaulan adalah akhlak. Kenapa suami istri cerai? Karena enggak ada. Kenapa ribut politisi A dengan politisi B ribut, bertengkar gara-gara enggak ada? Maka ternyata Indonesia ini akan bercahaya, akan kuat, akan kokoh ketika mereka berakhlak, dan akhlak itu adalah akhlak Rasulullah. An-Nur, cahaya. Salah satu dari manifestasi dari nama Allah An-Nur, Maha memberi cahaya.
Subhanallah, terima kasih Ustadz Jumahrudin, luar biasa sekali. Rasulullah adalah nur, Rasulullah adalah cahaya yang berbentuk akhlak yang mulia. Insya Allah dari paparan yang sangat menarik tadi tentunya muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Untuk itu kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.